Halo guys, balik lagi di channel Trans Football. Dilepas begitu saja, dibuang tanpa adanya penghargaan dan dibiarkan pergi tanpa ada kata-kata mengesankan, tentu membuat pemain berpotensi memendam kemarahan tersendiri. Pada pembahasan kali ini, Trans Football akan coba menyajikan deretan pemain yang sukses kasih pembalasan menyakitkan kepada klub yang sempat membuangnya. Seperti apa kisahnya? Simak ulasannya berikut ini. Philippe Coutinho. Coutinho yang sudah jadi bintang di Liverpool datang ke Camp Nou dengan mahar yang menggelegar. Lebih lagi, dari 100 juta euro dikeluarkan El Barça untuk memboyong Coutinho ke Catalan. Namun sayang, semua harapan yang membumbung tinggi tak mampu berbuah jadi kenyataan. Coutinho dianggap gagal dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Tak sabar dengan sang pemain Barca lalu melepasnya ke FC Bayern. Meski dengan status pinjaman, sialnya Coutinho yang dilepas ke klub asal Jerman malah sukses berkembang. Tidak adanya tekanan membuat sang pemain leluasa dalam membuka jalan. Dia langsung bisa diandalkan dan bahkan membuat sejumlah gol untuk membantu tim meraih kemenangan. Setelah statusnya sebagai pemain terbuang dari Barcelona, tibalah saatnya ketika Bayern datang dalam sebuah pertandingan di mana FC Barcelona sudah menunggu sebagai lawan. Coutinho sejatinya tidak langsung masuk sebagai pemain di tim utama. Ia baru masuk ketika pertandingan tinggal menyisakan 15 menit saja. Namun sial bagi Barcelona, ketika mereka sudah tertinggal dengan skor yang cukup mencolok, Coutinho justru hadir sebagai pemain yang kian membuat mereka merana. Dalam kesempatan yang didapat di laga melawan FC Barcelona, Coutinho mampu mengirimkan satu umpan matang kepada Robert Lewandowski. Tak ingin hanya jadi pelayan, Coutinho kemudian berhasil mencetak 2 gol, di mana itu lantas membuat skornya menjadi 8-2. Barcelona kalah telak dan harus tersingkir dari kompetisi Eropa. Sementara itu Bayern yang bersama Coutinho sukses melaju ke babak selanjutnya. Akhirnya berhasil keluar sebagai juara usai di partai final dikandaskan perlawanan Paris Saint-Germain. Luis Suarez menjadi tema yang cukup menguras emosi bagi sebagian besar penggemar FC Barcelona. Penyerang asal Uruguay itu sudah sejak lama bergabung dengan Barca dan menjadi andalan dalam banyak kesempatan. Di tahun 2015, sejak dia yang membentuk trio sempurna dengan Messi dan Neymar, berhasil mempersembahkan 3 gelar dalam satu musim kompetisi untuk El Barça. Selain itu, trofi La Liga dan Copa del Rey juga tak tertinggal untuk dipersembahkannya. Akan tetapi semua berubah ketika Barca kedatangan pelatih asal Belanda bernama Ronald Koeman. Ronald secara terang-terangan mengatakan bila dia sudah tidak lagi membutuhkan Suarez dengan menganggap sang pemain terlalu tua untuk diandalkan. Mendengar hal tersebut, Suarez jelas merasa kesal dan sangat bersedih karena tak ada yang lain. Dia lalu putuskan hengkang. Beruntung, tim sekelas Atletico Madrid mau menerimanya. Tampil bersama skuad asuhan Diego Simeone membuat Suarez menggebu dan ingin membuktikan bahwa dia masih sangat layak tampil di level tertinggi. Hasilnya tak main-main. Gelar La Liga berhasil dipersembahkan untuk Los Rojiblancos. Sementara itu, tak lama ini Suarez juga berhasil menjebol gawang Barcelona ketika kedua tim bertemu di kompetisi La Liga. Robin van Persie sudah begitu lekat dengan nama Arsenal. Dia menjadi andalan usai beberapa tahun lamanya dipercaya tampil di lini serang. Namun karena tak kunjung mendapatkan gelar Liga Premier Inggris, Van Persie lalu menerima tawaran yang diajukan Manchester United yang langsung datang dari Sir Alex Ferguson. Dari situ penggemar langsung mengecam tindakan The Flying Dutchman sebagai seorang pengkhianat.
Van Persie disebut sebagai pemain yang telah berani menyakiti Arsenal dengan bergabung bersama klub rival. Namun tahukah kalian, setelah banyak sekali penggemar Arsenal yang terus melempar hinaan kepadanya, Van Persie buka suara. Ia mengatakan kalau saat itu tidak ada tawaran yang datang dari Arsenal. Di saat dirinya menunggu, The Gunners tak kunjung menyodorkan perpanjangan kontrak yang memungkinkannya bertahan lebih lama. Karena di saat yang sama MU datang dengan segudang penawaran dan iming-iming menjanjikan. Jadi Van Persie pergi bergabung dengan Setan Merah. Merasa terus dihina penggemar Arsenal, Persie pun lalu memberikan pembalasan dalam sebuah pertandingan yang mempertemukan MU dengan tim lamanya. Hasilnya dia berhasil mencetak gol dan membawa MU menang. Kemenangan itu juga sekaligus meluluskan langkahnya untuk mempersembahkan trofi Liga Premier Inggris untuk MU, di mana itu sekaligus menjadi yang pertama baginya sejak berkarir di kompetisi Liga Premier Inggris. Samuel Eto'o. Nama Samuel Eto'o masuk ke dalam salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki FC Barcelona. Kontribusinya luar biasa. Dia banyak mencetak gol dan bahkan mempersembahkan gelar yang tak terlupakan. Eto'o berhasil menjadi pahlawan Barca ketika tim tersebut meraih gelar juara Liga Champions Eropa di tahun 2006. Akan tetapi semua berubah ketika tim kedatangan sosok Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu menyingkirkan sejumlah pilar, termasuk Ronaldinho yang pada akhirnya berlabuh di AC Milan. Eto'o dilaporkan menjadi bagian yang ingin disingkirkan sang pelatih saat itu. Namun sang pemain masih bertahan dan bahkan sukses mempersembahkan 6 gelar dalam satu musim untuk Barca di tahun 2009. Naas, setelahnya ia tak lagi mampu membendung keinginan Guardiola yang berniat membuangnya. Eto'o dilepas ke Inter Milan sebagai bagian dari transfer Zlatan Ibrahimovic. Mengetahui hal itu, Eto'o tak tinggal diam. Ia segera mencari cara untuk buktikan bahwa keputusan yang dilakukan Guardiola adalah salah. Benar saja, ketika berada di bawah asuhan Jose Mourinho, Eto'o sukses jadi andalan di Inter Milan bersama nama Diego Milito hingga Wesley Sneijder. Penyerang asal Kamerun ini sukses meraih treble kedua sepanjang karirnya. Dia membantu Inter memenangkan Serie A, Coppa Italia, dan tentunya Liga Champions Eropa. Di kompetisi Liga Champions Eropa, Eto'o bisa berbangga. Pasalnya dalam perjalanannya, dia berhasil singkirkan FC Barcelona asuhan Pep Guardiola di partai semifinal. Oke, sampai di sini dulu pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri dan salam olahraga.